Tika, Ya, Bapak. belum bergabung ya, Pak ini ya, Pak Sparta? Belum, Pak. Oh, Udah saya reminder sih, Pak. iya Selamat iya. malam Pak Batara. Halo, selamat malam, Pak Apa Devi. kabar Pak Batara? Baik, baik. Gimana? Sehat? Baik, Bapak sehat. Ya, Bapak bagaimana Oke. kabarnya Pak? Iya, sehat. Ya, saya turut berbelasungkawa Pak. Kemarin pada saat jadwal pertama saya diberitahu Mbak Elin bahwa keluarga Bapak ada yang sedang kedukaan. Iya, Ya. eh beliau itu dirut mantan dirutnya BPD, Oh iya Pak, Pak Edi gimana Pak? Sinulinga. Pak Edi Sumunjang. Ini kita juga berduka, tapi ini orang tuanya Ibu Frederica. Ibu Frederica Pak. Heeh. Meninggal. Oh, Ibu Frederica kan dulu kan ngajar juga, iya, di MM, tapi karena kesibukan anggota komisioner OJK, sekarang iya. nggak ngajar, tapi tetap anggota Hmm, senat. iya iya Pak. Tadi orang tuanya usia 90 tahun, udah tua juga ya. Iya iya Pak. Hmm. Terus, Jadi oh, rumah duka di RSPAD ini, tanggal hmm, 28 dikebumikan. oh 28 Pak ya, nanti di hari Senin berarti Pak ya? Iya, ini taunya dari Profesor Joko, masukkan ke ke grupnya senat. Baik Pak. Ya. Kita tunggu dulu ya, Mas Devi ya. Ya, baik Pak Batara. Ini layoutnya nanti kita ganti ya. Ini layoutnya marginnya berbeda. Jadi nanti aja kita ganti setelah ini. Ya, baik Pak Pak. Sparta, masih di mute Pak Sparta. Iya, assalamualaikum, selamat malam Pak Batara. Malam Pak. Waalaikumsalam. Malam Pak Sparta. Selamat malam Pak Dipa, Pak Devi, Izin, Pak Bap Devi. Ya, izin malam Pak Bapak, Sparta. Iya, izin Pak, Pak Muklis sudah kami hubungi tapi belum diangkat gimana nih, Pak? Kita tunggu aja dulu sebentar ya. iya. Dia udah tahu kan Oke, Bu, Pak. Mbak? Ya, Dia udah kasih tahu kan sebelumnya hari ini? sudah di-reminder, sudah. Udah di SMS lagi? Sudah nih, sedang ditelepon lagi. Oh. Mas Devi di BI ya. Benar Pak Batara, masih Pak. Alhamdulillah sampai sekarang masih di PI. Di ini, di bidang ini, penukaran ini. Kebetulan benar Pak, saya di Departemen Pengelolaan Uang Rupiah yang Oh, membidangi salah satunya tugas Bank Indonesia adalah melayani penukaran uang rupiah pada masyarakat Pak ya. oke Itu. oke. Ya. Sip lah, sip. Bapak masih kontak dengan protokolnya Pak Doni Pejuwono atau belum? Sudah lama Pak. Waktu itu Bapak pernah meminta saya nomor kontak protokol. Iya, udah lama dan sudah difasilitasi ya. Iya Pak. Ngobrol sama Sahli, koordinator Sahlinya Hmm. Angkatan Laut ya waktu itu. Jadi sudah, Hmm. tapi belum ada follow up selanjutnya Oh iya Pak. karena Ya, mungkin masalahnya sensitif sekali gitu loh. ya. Baik baik Pak. Dan sekarang juga kayaknya udah Ya, masuk udah. dalam agendanya Pak Presiden itu. Oh iya. Baik Pak.
Sekarang Mas Devi masuk semester berapa ini? Ini sebetulnya saya semester paling mentok nih Pak Batara, mohon maaf. Iya, Kebetulan memang makanya. ada hal kekeluargaan yang sangat urgent, saya ternyata harus mendahulukan itu. Iya, Orang tua iya. saya posisi ada di Maluku Utara dan insya Iya. Allah tahun depan akan kembali ke Jawa, sehingga memang saya harus menyiapkan tempat tinggal untuk beliau-beliau, Pak. Oh Sehingga gitu. kami menunda, dan alhamdulillah setelah selesai, kali ini kami bertekad harus selesai dan melanjutkan apa yang menjadi cita-cita saya, Pak. Iya, iya. Oke, oke. Tika, halo. Waalaikumsalam. Oke, coba hubungi dulu Bu Eni. Coba dihubungi dulu ya. Yo, yo. Besok untuk padus itu kita pakai baju apa?
apa? Pak Sparta, mohon maaf Pak, ini Iya, Pak Muklis belum bisa dihubungin. Saya juga iya, sudah. saya udah hubungi dia juga nggak bisa juga. Iya, Ganti ini, yang lain aja, Pak. Gimana tuh? ini Bu Dia Eni dia dia, lagi dia dalam perbankan, perjalanan Pak, belum tiba di rumah. dia perbankan soalnya. Iya, iya. Bungkus Eh, pas sekali tuh, bungkus pas sekali itu. Tapi sekarang dia nggak tahu konfirmasi sebelumnya gimana ke dia. Dia bersedia nggak itu? kalau Pak Muklis sudah oke, Nah, nggak tahu ini ini mungkin ada saya apa udah yang kita udah nggak tahu. saya udah WA, WA saya udah masuk sih, belum dibacanya. Iya, WA saya saya udah masuk, 9 saya kali telepon dulu. telepon Pak, belum Iya. dijawab. Nah, ini teleponnya sibuk Pak nih. Iya, Sibuk teleponnya. Atau lagi ngangkat teleponnya lain kali. bisa jadi Pak.
Ini Ini teleponnya. oke. Kita tunggu dulu Pak sebentar Pak ya. Tunggu dulu ya, ya Pak. Silakan Pak. Sabar dulu nih Mas Devi. Baik Pak Sparta, Pak Batara, mohon maaf, kami akan menunggu.
Mas Devi, Iya Pak Batara. eh, terpaksa kita mengganti nanti ini pengujinya, reviewernya Pak Bambang, Pak Baik. Sparta ya, karena Pak Muklis nggak bisa dihubungi Pak. Ya. Ya mohon maaf Pak ya. Baik Pak Batara. Dia minta waktu 5 menit Pak untuk bergabung. Ya. Pak Sparta, Pak Bambang minta waktu 5 menit Oke, untuk Pak, oke. bergabung. Iya, Oke, Pak. eh, pasalnya Pak Muklis udah 11 kali Pak ini saya telepon. Ya udahlah, Pak. Nggak usah ganti aja. Iya, baik Pak, baik.
Selamat Welcome, Pak. malam. Pak Ya, Bambang, terima kasih hadirannya, ya, Pak. ya, sama-sama. Silahkan, Ah, Pak. Monggo, Pak Sparta, silakan, Pak. Mohon maaf, Pak ya, atas Iya, ketidaknyamanannya. iya. Iya, saya lagi hujan deras Pak sekarang. Iya, ini di Iya, luar juga udah mulai kayaknya hujan semua ini. iya makanya. Oke, terima kasih Pak apa Pak Batara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Salam, Pak. kesempatan ini, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan paparan proposal dari saudara siapa nih? Saudara, aduh, gede lagi Pak, di Pak, tuh kecil tulisannya. Devi Tolong Tirta digedein, Maulana, Pak. ya, tolong digedein apa di zoom lagi tuh. Jangan bikin apa, itu ya. Jadi saudara Devi Tirta Maulana akan menyajikan topik tesisnya itu berjudul kualitas layanan dan kepuasan masyarakat pengguna aplikasi layanan penukaran uang rupiah Pintar Bank Indonesia. Kebetulan yang bersangkutan kerja di bagian penukaran uang. Jadi ini sebidang dia dan data-datanya mungkin akan bisa cepat mereka kolek. Untuk itu kepada Bapak Dr. Batara Simatupang, kepada Pak Dr. Bambang Budijana, terima kasih sudah bersedia untuk datang pada hari ini dan mungkin kami bisa masukkan juga untuk kesempatan proposal ini.
sehingga bisa teruskan ke bab 4 dan bab 5. Dan juga harapan kami lah saudara Diva ini bisa menyelesaikan tesisnya kalau tidak ada kesalahan yang major, mungkin bisa 1 bulan lagi bisa selesai. Karena data udah siap, kuesioner udah siap dan responnya udah siap, tinggal collect dan butuh waktu sebulan bab 4, nanti bab 5-nya mungkin 1 hari selesai lah. Jadi untuk itu kami persilakan kepada saudara Diva, Devi ya, untuk presentasi proposalnya sekitar 15 sampai 20 menit ya. Silakan Pak Devi, silakan. Baik, terima kasih Pak Sparta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Sparta, Bapak Dr. Insinyur Battara Simatupang, Bapak Dr. Bambang Udiana. Mohon izin Bapak-Bapak semua, pada kesempatan malam hari ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Kualitas Layanan dan Kepuasan Masyarakat Pengguna Aplikasi Layanan Penukaran Uang Rupiah atau Pintar Bank Indonesia. Tesis ini saya susun sebagai bentuk kontribusi ilmiah dalam menilai efektivitas sebuah layanan digital yang dikembangkan oleh Bank Indonesia melalui sebuah aplikasi yang dinamakan Pintar. Nah, aplikasi ini hadir sebagai inovasi untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pemesanan dan penukaran uang rupiah, dan juga sekaligus menjadi sebuah game changer bagi Bank Indonesia dalam merubah sebuah metode layanan penukaran uang kepada masyarakat yang semula konvensional menjadi digital. Baik, pada tayangan ini kami secara singkat akan menjelaskan garis besar mengenai proposal tesis saya, dimulai dari latar belakang hingga kontribusi penelitian. Kemudian setelah itu akan dijelaskan mengenai kajian teori, kerangka pemikiran, dan juga hipotesis yang menjadi dasar dari pengujian dalam studi ini. Dan terakhir saya akan memaparkan mengenai objek penelitian dan juga metodologi penelitian yang digunakan. Latar belakang dari penelitian ini sebetulnya dimulai dari fenomena digitalisasi yang semakin menguat di berbagai aspek tentunya, termasuk pelayanan dari institusi publik. Dalam konteks ini, Bank Indonesia, di mana tempat saya bekerja, juga memiliki fungsi strategis, yaitu fungsi dan tugas utama salah satunya adalah menjaga sirkulasi dan kualitas uang rupiah yang beredar di masyarakat, dan terus berinovasi menghadirkan solusi yang efisien dan efektif. Salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun 2020 yaitu melaunching sebuah aplikasi yang dinamakan aplikasi penukaran dan tarik uang rupiah atau disingkat Pintar, di mana aplikasi ini sebetulnya pada awalnya bertujuan untuk mengakomodir sebagai sebuah mekanisme digital bagi masyarakat untuk menukarkan dilaunchingkannya uang rupiah khusus pecahan 75.000 pada tahun 2020 yang bertepatan dengan HUT Republik Indonesia tahun 2020 yang ke-75. Pengembangan aplikasi Pintar ini juga didorong oleh realita di lapangan yang mana memang fakta menunjukkan bahwa masyarakat banyak mengalami hambatan dalam menghadapi layanan penukaran ini. Hal ini terutama karena memang bersifat digital, maka wilayah-wilayah yang jauh dari pusat layanan Indonesia mengalami banyak tantangan untuk dapat menerima akses layanan penukaran dari Bank Indonesia. Namun di dalam penerapannya, keberhasilan dari aplikasi Pintar ini tentu saja tidak hanya ditentukan oleh fitur teknisnya, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur jaringan internet yang menopang operasionalnya juga. Nah, keterbatasan jaringan internet di beberapa daerah tentu menjadi sebuah tantangan sendiri dalam menjangkau masyarakat secara merata. Selain keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital juga menjadi sebuah faktor penghambat dalam penggunaan aplikasi ini. Tidak semua masyarakat tentunya memahami bagaimana cara mengakses, bagaimana cara memanfaatkan fitur yang tersedia di dalam aplikasi ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini saya mengambil studi kasus penggunaan aplikasi Pintar di Departemen Pengelolaan Uang Kantor Pusat Bank Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana kualitas layanan yang dirasakan pengguna, serta sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap hadirnya aplikasi ini. Hasil dari studi ini diharapkan kiranya dapat memberikan masukan yang aplikatif bagi pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Pintar di masa yang akan datang. Dari latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, saya mengidentifikasi ada beberapa masalah utama dalam implementasi aplikasi Pintar.
Pertama, literasi digital yang tentunya beragam, yang masih rendah, terutama di daerah terpencil, menyebabkan kesulitan bagi masyarakat dalam mengakses dan menggunakan aplikasi ini. Lalu yang kedua adalah terkait dengan infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet yang belum merata. Semakin ke timur, jaringan internet mungkin sudah terakses, tetapi kecepatannya berbeda, semakin lambat dan sebagainya, sehingga tidak dapat dinikmati secara adil oleh semua lapisan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah dari sisi teknis, di mana user interface dari aplikasi pintar itu masih memiliki kekurangan, khususnya dalam kemudahan navigasi dan pengalaman pengguna, di mana aplikasi ini masih berbasis web, belum berbasis super app seperti institusi publik lainnya yang memberikan layanan kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah sosialisasi edukasi mengenai keberadaan serta cara menggunakan aplikasi ini masih bersifat terbatas, sehingga banyak sekali masyarakat yang belum memahami manfaat maupun cara penggunaannya. Untuk menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi, saya merumuskan 4 pertanyaan penelitian utama. Pertanyaan pertama, bagaimana kepuasan masyarakat pengguna aplikasi pintar dalam memfasilitasi proses pemesanan dan penukaran rupiah. Lalu pertanyaan kedua, saya juga ingin mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi aplikasi ini, baik dari sisi teknologi, dari sisi edukasi, maupun dari sisi infrastruktur. Pertanyaan yang ketiga, fokus saya adalah pada aspek kualitas layanan yang meliputi kecepatan, kemudian akurasi, dan ketersediaan layanan itu sendiri apakah sudah sesuai dengan ekspektasi pengguna. Dan yang terakhir adalah saya juga ingin membandingkan pengalaman pengguna pada aplikasi digital ini dengan layanan konvensional untuk melihat apakah terjadi adanya peningkatan yang signifikan dan juga efisiensi dari sisi pelayanan. Berdasarkan perumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini dapat saya sampaikan ada 4. Yang pertama adalah untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat pengguna aplikasi pintar. Lalu yang kedua adalah untuk mengevaluasi kualitas layanan digital yang telah dihadirkan, terutama dari sisi kecepatan, keakuratan, ketersediaan layanan. Dan yang ketiga, untuk melihat bagaimana perbedaan pengalaman pengguna antara layanan manual dan juga dengan digital. Apakah digitalisasi memberikan nilai tambah ataukah belum? Dan yang keempat adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting yang mendorong masyarakat untuk mau menggunakan aplikasi ini dan memanfaatkan aplikasi dalam keseharian mereka ketika membutuhkan layanan penukaran uang. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi secara akademik, tetapi juga praktis bagi beberapa pihak. Untuk Bank Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat strategis terutama mengenai bagaimana aplikasi ini diterima masyarakat dan bagaimana pula apa yang menjadi bagian yang harus diperbaiki atau ditingkatkan ke depannya. Kemudian bagi pengembang aplikasi, tentunya penelitian ini juga bisa dijadikan acuan untuk melakukan perbaikan pada aspek antarmuka atau user interface dan juga user experience dari pengguna. Bagi masyarakat tentunya dengan adanya perbaikan, dengan adanya concern dari Bank Indonesia, tentunya dengan adanya perbaikan pada sisi aplikasi pintar akan mendorong perbaikan layanan, sehingga aplikasi dapat bekerja lebih cepat, lebih nyaman, dan juga mudah untuk diakses. Dan yang keempat adalah terkait dengan manfaat bagi komunitas akademisi. Tentunya penelitian ini kami mengharapkan bisa memberikan kontribusi untuk menjadi sebuah literatur mengenai transformasi digital dan kualitas layanan di sektor institusi publik, khususnya yang bergerak di bidang keuangan. Sesuai ketentuan internal di Bank Indonesia, aplikasi pintar ini tadi di awal telah kami sampaikan bahwa tujuan utamanya sesuai dengan Juknis BI nomor 22/18 adalah untuk media pendaftaran pemesanan penukaran uang rupiah khusus pecahan 75.000. Lalu kemudian setahun kemudian karena aplikasi ini dirasa penting untuk dikembangkan, maka aplikasi ini sesuai dengan Juknis 23/15/DPU, Juknis 2021, dikembangkan menjadi sebuah aplikasi yang tidak hanya untuk memfasilitasi penukaran uang rupiah khusus, tapi juga penukaran uang rupiah lainnya, mencakup uang rupiah baru, uang rupiah cacat, uang rupiah rusak, maupun uang rupiah yang tidak layak edar. Keberadaan aplikasi ini diharapkan dapat mengurangi antrian, mempercepat proses layanan, kemudian juga bisa memberikan transparansi yang lebih baik lagi kepada masyarakat, kapan sebuah layanan penukaran dilakukan dan lokasinya di mana. Namun dalam implementasinya tentunya fitur-fitur ini juga perlu diteliti lebih lanjut. Apakah telah berjalan sesuai dengan harapan dari masyarakat pengguna.
Dalam penelitian ini, saya menggunakan expectation confirmation theory atau ECT sebagai kerangka teori utama atau grand theory. Teori ini dikembangkan oleh Richard L. Oliver pada tahun 1980 dan telah banyak digunakan untuk mengukur kepuasan dari pelanggan terhadap layanan termasuk pelayanan digital. ECT ini menjelaskan setidaknya ada 4 kepuasan pengguna yang terbentuk melalui 4 tahap. Yang pertama adalah ekspektasi awal, di mana harapan pengguna sebelum menggunakan aplikasi. Lalu yang kedua adalah persepsi kinerja, yaitu persepsi yang muncul setelah pengguna berinteraksi langsung dengan aplikasi. Kemudian yang ketiga adalah konfirmasi, sejauh mana harapan awal mereka terpenuhi ataukah belum, ataukah memang masih belum sesuai dengan harapan dari pengguna. Dan yang keempat adalah terkait dengan kepuasan itu sendiri, yang merupakan hasil akhir dari proses perbandingan antara ekspektasi dan kinerja aktual aplikasi. Teori ini kami menilai sangat relevan untuk melihat atau menilai layanan publik seperti Pintar karena berfokus pada pengalaman pengguna dan persepsi kualitas layanan. Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen. Yang pertama adalah teknologi digital. Teknologi digital ini mengacu pada di mana aplikasi Pintar ini diharapkan mudah digunakan dan bermanfaat menurut persepsi masyarakat. Konsepsi ini juga untuk teknologi digital ini juga didasarkan pada teori teknologi acceptance model TAM dari Davis tentang kemudahan pengguna dan persepsi tentang kegunaan. Lalu yang kedua, sosialisasi dan edukasi. Ini meliputi bagaimana aplikasi ini disosialisasikan oleh Bank Indonesia, apakah pesan yang disampaikan itu sudah jelas dan efektif, lalu bagaimana edukasi dilakukan oleh Bank Indonesia hingga literasi masyarakat dapat meningkat. Lalu variabel independen yang ketiga adalah ketersediaan infrastruktur. Ini mencakup kualitas jaringan internet, keberadaan perangkat yang mendukung aplikasi, dan juga sistem back-end dari aplikasi itu sendiri sehingga dapat berjalan dengan optimal. Nah, ketiga faktor ini diperkirakan memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas layanan dan kepuasan masyarakat pengguna aplikasi digital seperti aplikasi Pintar. Adapun variabel dependen dalam penelitian kami yaitu ada 2. Pertama adalah kualitas layanan dan yang kedua adalah kepuasan masyarakat. Kualitas layanan diukur berdasarkan 5 dimensi yang menggunakan model self-qual dari para suraman dan rekan-rekan, yaitu keandalan, kemudian daya tanggap, jaminan, empati, dan juga bukti fisik dari sebuah aplikasi. Kelima dimensi ini penting untuk menilai bagaimana masyarakat memandang kualitas layanan aplikasi Pintar secara menyeluruh. Kemudian kepuasan masyarakat mengacu pada perbandingan antara harapan pengguna sebelum menggunakan aplikasi dan persepsi mereka setelah menggunakan aplikasi. Untuk memperkuat landasan teori dalam penelitian ini, saya telah menelaah sebanyak 15 penelitian terdahulu yang relevan. Dari sekian banyak studi terdahulu, pada kesempatan malam ini, mohon izin saya meng-highlight 3 penelitian yang relevan dalam konteks aplikasi Pintar. Pertama adalah penelitian dari Amadeo Leonardo dan Sparta pada tahun 2015, di mana penelitian ini menguji pengaruh kualitas perangkat lunak, keakuratan informasi, ketepatan waktu informasi, dan relevansi informasi terhadap kepuasan pengguna akhir sebuah sistem informasi akuntansi. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi yang baik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pengguna, yang sejalan dengan penelitian saya yang menyoroti pentingnya kualitas layanan digital. Kemudian penelitian kedua adalah dari Herliani Putri dan kawan-kawan, di mana studi ini membahas pengaruh kualitas pelayanan dan kepercayaan terhadap kepuasan masyarakat dalam layanan eKTP. Penelitian ini relevan karena memang menekankan pentingnya persepsi publik terhadap kualitas pelayanan digital pemerintah, serta faktor kepercayaan yang juga sangat berkaitan dengan aplikasi Pintar sebagai sebuah layanan publik dari sebuah institusi selevel Bank Indonesia. Kemudian penelitian yang ketiga dari Sukiono dan Wiwin Siswantini, di mana penelitian ini juga berfokus pada kualitas layanan dan kepuasan mahasiswa mengenai loyalitas mereka terhadap universitas terbuka. Dengan hasilnya di mana hasilnya memberikan dampak bahwa kepuasan langsung itu dapat membentuk persepsi jangka panjang terhadap institusi penyedia layanan. Ketiga penelitian ini dan juga penelitian relevan lainnya menjadi pijakan penting bagi kami untuk merumuskan hipotesis dan metodologi penelitian saya, serta membuktikan bahwa studi tentang layanan digital seperti aplikasi Pintar ini memiliki urgensi akademik dan juga praktis yang kuat.
Untuk kerangka pemikiran, dalam penelitian ini disusun berdasarkan hubungan teoritis dan juga empiris antar variabel. 3 variabel independen yaitu teknologi digital, sosialisasi dan edukasi, serta ketersediaan infrastruktur itu dihipotesiskan memiliki pengaruh terhadap 2 variabel independen yaitu kualitas layanan dan kepuasan masyarakat. Dengan kerangka ini, saya ingin menguji sejauh mana ketiga variabel tersebut dapat menjelaskan variasi dalam persepsi masyarakat terhadap aplikasi pintar. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun, saya merumuskan 6 hipotesis utama. Hipotesis pertama dan kedua akan menguji pengaruh teknologi digital terhadap kualitas layanan dan juga kepuasan masyarakat. Hipotesis ketiga dan keempat akan menguji sosialisasi dan edukasi terhadap kualitas layanan dan juga kepuasan masyarakat. Sedangkan hipotesis kelima dan keenam akan menguji ketersediaan infrastruktur terhadap kualitas layanan dan juga kepuasan masyarakat. Objek penelitian ini adalah aplikasi pintar itu sendiri yang dikembangkan oleh Bank Indonesia sejak tahun 2020. Kemudian populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna aplikasi pintar, khususnya yang menggunakan pemesanan dan juga merealisasikan penukaran uang melalui aplikasi pintar. Sedangkan sampel yang akan diambil adalah sampel secara acak dengan menggunakan teknik random sampling agar dapat mewakili populasi secara adil dan menghindari bias di dalam pengambilan data. Setiap variabel di dalam penelitian ini dioperasionalkan menggunakan indikator spesifik dan diukur melalui skala Likert, mulai dari skala 1 sangat tidak setuju hingga 5 sangat setuju. Untuk variabel digital diukur dari sisi kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan oleh pengguna, sedangkan untuk sosialisasi dan edukasi dinilai berdasarkan intensitas dan efektivitas komunikasi Bank Indonesia kepada masyarakat mengenai aplikasi ini. Lalu ketersediaan infrastruktur yang mencakup akses terhadap jaringan internet, ketersediaan perangkat pendukung, dan kemudian penggunaan aplikasi. Sementara itu, kualitas layanan dan juga kepuasan masyarakat akan dinilai dari persepsi pengguna terhadap kinerja layanan yang mereka terima melalui aplikasi pintar, terutama dalam hal keandalan, daya tanggap, kemudian empati, jaminan, juga bukti fisik. Nah, indikator-indikator ini disusun untuk menggambarkan seberapa besar aplikasi pintar memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Desain di dalam penelitian ini akan melakukan pendekatan kuantitatif melalui sebuah kuesioner dan untuk memperoleh data yang bersifat objektif, kemudian data dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Data yang dikumpulkan dari kuesioner akan dianalisis menggunakan pendekatan statistik kuantitatif, kemudian alat bantu yang akan digunakan menggunakan program SPSS untuk memproses data secara efisien dan juga akurat. Analisis utama di dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kualitas layanan dan juga kepuasan masyarakat. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan juga reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen penelitian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur dan juga konsisten dalam pengukurannya. Selanjutnya dilakukan juga uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, kemudian uji autokorelasi, multikolinearitas, dan juga heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat statistik yang diperlukan. Setelah semua uji tersebut terpenuhi, barulah kami akan melakukan pengujian hipotesis guna mengetahui signifikansi hubungan antar variabel yang telah dirumuskan sebelumnya. Demikian pemaparan proposal tesis saya yang berjudul Kualitas Layanan dan Kepuasan Masyarakat Aplikasi Penukaran Uang Rupiah. Saya menyadari bahwa penyusunan proposal ini masih memiliki sejumlah kekurangan, baik dari sisi substansi maupun metodologi. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan masukan, saran, dan juga arahan dari Pak Suparta, Pak Bambang, dan juga Pak Batara yang memiliki sehingga penelitian ini dapat lebih tajam dan juga relevan serta memiliki kontribusi yang nyata baik secara akademik maupun secara praktis. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Devi atas presentasinya. Untuk itu kami berikan waktu kepada Bapak Batara atau Pak Bambang untuk menanggapi dan memberikan masukan untuk perbaikan proposal ini. Waktu dan tempat kami persilakan.
Oke, terima kasih Pak Dr. Sparta. Eh, Mas Devi, tolong keluar dulu dari filenya ini, share-nya. Tutup. Sudah Oke, Bapak? baik, ini saya udah kelihatan ini. Sudah terlihat Pak Batara? Oke, jadi eh, ini menarik ya, menarik ini studi ini, kualitas layanan kepuasan masyarakat pengguna, kualitas dan layanan ini, kualitas layanan dan kepuasan masyarakat pengguna. Jadi kalau tadi variabelnya 3, saya sih sarankan 4 ya. Nanti coba kita lihat nanti. Jadi ini nanti disesuaikan judulnya. Ya, karena kita hanya nanti akan melihat kualitas layanan, bukan hanya kualitas, bukan hanya kepuasan masyarakat. Jadi kalau ini kita cantumkan berarti kita bicara 2 variabel. Nanti disesuaikan dengan variabelnya. Gitu ya Pak Devi ya. Ini Baik Pak Batara. sudah saya edit dengan komposisi 3, 3, 2,5, 2,5. Jadi tadi ini saya komposisikan seperti ini, dan juga halamannya itu ya ini huruf kecil begini ya, saya sudah setting ya halamannya tadi mulai dari 1 sampai selanjutnya. Ini juga sudah saya setting, kalau ini di sini benar sudah 14, selebihnya ini adalah 12. Nanti di sini dia punya paragraf pertama itu di sini ya. Baik Pak. Kemudian ini juga dia di 4 mili di sini. Ya, 4 mili. Kemudian ini ada yang namanya teknikalnya itu kan dia 1,5. Tapi lens spacing-nya di situ jadikan 6, jangan 8. Oh baik. Ya, yang existing itu 8. Ya, seperti itu ya. Kemudian daftar isi juga gitu, disesuaikan di sini. Jadi dia masuk kalau dia di sini 4 ya, di sini 4, di sini 8. Jadi dia ngikutin ini supaya rapi ya. Ini sudah saya setting seperti ini. Nah, itu tambahan aja untuk settingan. Sama di sini juga udah saya setting semua, cuman ini nah, identifikasi. Kalau kita melakukan identifikasi di sini kan, di sini aplikasi pintar memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna sebagai berikut. Kurangnya literasi digital. Kalau kita misalnya mengemukakan 4 variabel itu, tentunya variabel itu yang kita identifikasi, tapi kontennya di dalamnya nanti lain lagi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, pertama kurangnya literasi 1, ketidakmerataan, desain antarmuka, kurangnya sosialisasi. Jadi ini tidak mengidentifikasikan permasalahannya jadinya. Karena tiba-tiba kita di sini keluar ketidakpuasan. Ini saya rubah ya. Perumusan masalah itu dalam pernyataan, sedangkan nanti pertanyaan risetnya saya pindah kemari nih. Ini. Ya. Jadi tinggal nanti ini disesuaikan antara identifikasi ini dengan perumusan masalahnya. Kalau kita dilihat ya, ketidakpuasan masyarakat pengguna aplikasi pintar, adanya ketidakpuasan. Nah, identifikasinya di sini harusnya ketidakpuasan, jangan kurangnya literasi digital. Gitu ya Mas Devi ya. Baik Pak. Tinggal nanti disesuaikan. Nah, saya rasa kalau ini sudah berurutan, ke belakangnya pasti oke gitu loh. Ya, tinggal nanti dilengkapin lah. Ini juga perumusan masalah. Ya, ingat tadi dalam buku pedoman juga sudah dinyatakan di situ dalam bentuk pernyataan. Jadi problem statement gitu ya.
Nah, pertanyaannya di sini, nanti ini dilengkapi pengantarnya nanti di sini. Baik. Ya, tapi disesuaikan. Nah, kalau tadi kita di sini pertanyaan kita kepuasan, nah ini faktor apa? Sebenarnya saya juga ingin variabelnya langsung dimasukkan di sini. Jangan lagi dibikin pengaruh tingkat adopsi. Nah, faktor apa saja di dalam kerangka berpikir itu? Supaya semuanya sama, konsisten gitu. Baik. Kualitas layanan, oke ini masuk. Kualitas layanan ini perbedaan pengalaman pengguna, ini apanya? Jadi disesuaikan. Nah, nanti itu yang perlu disesuaikan saya pikir. Kalau ini sudah sesuai, saya pikir di chapter 1 sudah aman. Ya. Nah, Baik, Pak. kemudian di kajian teori, sebaiknya memang ini ada kata pengantar ya. Di sini itu ada kata pengantar, kita katakan, sorry ya. Nah, ini uraikan apa yang akan dibahas dalam subbab. Itu kata pengantarnya. Baik. Ya, ini 12 ya. Ini Times New Roman. Nah, ini juga sudah saya struktur. Jadi kalau tadi kita kan di sini kan pakai titik ya. Ya. Di sininya 1 tutup kurung. Di bawahnya ini kan 4 nih. Nah, di bawahnya ini dia akan diawali dari sini dan juga 4 kemari. Tapi dia karena tadi sudah 1 kurung udah digunakan, ini A titik. Kalau ada lagi nanti di bawahnya ini, maka di situ A tutup kurung. Gitu ya, Mas Devi ya. Baik, Pak Betara. Nah, kemudian ini yang lain variabel. Nah, teknologi digital dan teori. Nah, ini at all ya. Ini kalau di sini kita bikin koma, tapi kalau dia misalnya dalam kurung, di sininya itu ya titik. Ya. Kemudian ini italik. Nanti masalah teknis gampang lah ya untuk dievaluasi kembali. Nah, kemudian Kotler, Keller, ya ini kalau satu alinea ini jangan sampai ada 2 kali kutipan. Oh, iya. Langsung aja dibagi 3, ini ngikutin nanti dari alinea ini. Ya, kemudian ini sudah saya anu juga, kemudian ini cara citasinya, nama belakangnya aja. Ah, ini juga ada 2 ini, jadi nanti coba diperbaiki lagi. Baik. Ya, diedit lah. Ya. Ya, ini. Nah, ini belum semua ya saya edit ya. Nanti sampai di sini nanti diikutilah ke bawah, diikutilah pedoman di atas itu sudah bisa saya pikir digunakan. Baik, Pak. Nah, ini juga ya dalam hal menurut, jadi ini ditiadakan ini. Ya, dihilangkan jadi Nielsen aja. Baik, Sama baik. dengan ini. Ya. Tapi kan ini sudah ada di atas, ini harusnya nggak perlu lagi. Betul lagi. Jadi overlapping dia. Sama ini Dol dan Torjades, oke ininya nggak usah lagi, tetapi kecuali ada. Ini 988 ini kan sama ini. Berarti kan ini nggak perlu lagi. Tidak perlu lagi. Jadi double dia nanti. Ini Philip Kotler aja. Ya, seperti ini. Ini citasinya diperbaikin. Ya, sama dengan yang di bawahnya nanti. Nah, kemudian nanti itu ya. Nanti diperbaikin. Kemudian penulisan ya ini nanti nggak ada pakai begini ya, diikutin di atas ya. Saya Baik. sudah edit bikin contohnya di situ. Nah, ini kita kasih mana dia ini. Nah, ini ya. Seperti ini. Nah, upayakan memang kepalanya ini kalau bisa ya jangan terlampau banyak dia mengikutin ininya, mengikutin
marginnya, Baik. ya. Nah, ini kan di bawah, maka ini nanti kita bikin table layout, kemudian repeat header, klik, maka dia otomatis nanti ngisi di sini, ya. Baik. Ini juga sebaiknya jangan terlampau jauh jaraknya, ya kasih ya di sinilah, ya. Gini nanti ini dipindahkan sedikit. Nah, disesuaikanlah nanti. Ini masalah tata letak untuk kita nyaman membaca. Nah, kemudian ini urutkan, ini kan 2015 ya, Iya. ini 2023. Ini udah ngurut dari yang tua ke yang muda. Baik, Jadi baik. ini harusnya di atas. Berarti ini yang paling di belakang, ini di belakang. Nah, ini di atas lagi. Jadi diurutkan ini dari yang autornya itu tahun yang tertua ke yang muda. Jadi kalau saya lihat nanti di sini ada yang 2023, itulah yang paling di belakang sebenarnya. Jadi ini diurutkan aja nanti. Baik. Nah, ini di tabel ini kita blok ya. Kita blok ini semuanya spasinya adalah 1 ya. Udah benar. Tetapi di sini hurufnya adalah 11. Dan dia kembali ke New Roman. Nah, kalau di sini ini harusnya ini 12. Gitu ya. Baik. Ya, jadi nanti tinggal layout-nya diperhatikan. Oke, ini masalah teori kerangka pemikiran. Nah, skemanya ini coba saya turunkan dulu ya. Sebentar. Wah, ini pindah dia ya. Kalau saya drop ke bawah bisa masuk nggak ini? Ya, ini coba saya pindah dulu. Nah, seperti ini, cuman ini berubah ya. Nanti kami rapikan kembali, Pak. Iya. Oh, ini balik ya. Nah, tolong nanti dirapikan. Nah, jadi tadi kan kita kan kualitas layanan nih, ketersediaan infrastruktur. Nah, Ya. jadi kalau ini dikatakan 3 variabel ini nanti tidak searah dengan pertanyaan penelitian. Jadi ini variabel ini disesuaikan aja lagi. Karena di sini kan kalau kita lihat berarti kan ini kan metodologi yang digunakan regresi berganda ya. Iya. Gitu ya Pak ya? Iya, benar, Pak. Nah, berarti kan kalau dia regresi berganda, di S2 itu memang MM itu kita minta ke 4 variabel karena yang 3 variabel ini sering digunakan diaksep di S1 gitu. Jadi nanti tinggal menambah variabelnya, nanti penguatan kenapa variabel itu ditambah itu nanti akan dijelaskan nanti di dalam kerangka berpikirnya itu atau tinjauan pustakanya. Nah, kemudian kalau ini kan gambar 1, ini kan di chapter 2 ya. Maka gambar ini adalah chapter 2, gambar nomor 1. Nomor 1. Ya, seperti ini. Ya. Nah, nanti ini juga ini sama ya, ini hanya pengaturannya aja ini. Baik. Tekniknya. Jadi nanti tolong ini dipertimbangkan. Jadi dari saya itu aja, masalah referensi kalau bisa ya ada tulisan Pak Sparta itu disitasi aja, tulisan dosen-dosen disitasi. Baik. Ya. Kemudian saya lihat di sini ini juga nanti gitu ya. 11 ya. Baik, Pak. Ya. Kemudian ini belum di-repeat, head-nya itu belum di-repeat di sini, nanti misalnya di sini, ya, tabel layout ini kita ketengahkan aja. Iya, kemudian ini repeat ya. Nah, nanti di sini kita kasih kepalanya ini, operational variable gitu ya. Nah, nanti dia akan langsung ini ngatur sendiri.
di setting jangan sampai keluar dari margin kiri, margin kanannya. Kalau Baik. ini kan dia lari kan ini, kita setting aja dia supaya sama. Nah ini, ya ini kan di sini ya. Nah, nanti tinggal diatur aja ini mana yang paling banyak. Kalau dia ini misalnya, ya kita geser aja lah, ya supaya nanti memperhemat halaman begini. Nah skala Likert-nya itu kalau bisa sih 6, ya supaya sentralistik orang itu tidak ke tengah. Ya jadi 6 ini skala Likert-nya jadikan 6. Ini di center di sini ya. Nah ini juga kayaknya ini ada lari nih. Nah, nanti disesuaikan aja ya. Baik, Ini ya. ya. Oke, yang terakhir adalah ya ini masalah teknis mengikuti nanti yang pertama. Ya. Kemudian ini kita tidak menggunakan istilah daftar pustaka. Referensi. Ini referensi ya. Nah ini juga ini kita plot dulu semua. Ya, ini kita sesuaikan ke margin. Ya, kemudian ini spasinya 1, tetapi line spacing-nya itu 6. Ini 8. Ini 0. Ya. Ya. Nah, maka kita nanti sesuaikan, ini juga kita sesuaikan, ikutin marginnya. Ini juga ya, kita ubah marginnya ini, berubah dia. Nah ini. Nah, yang satu yang penting, ini 14 ya. Yang penting gini Pak, jangan sampai kita masuk referensi di sini tapi tidak ada di badan tulisan. Iya. Sebaliknya juga begitu. Dan tolong semua ini dipastikan jangan ada disertasi, tesis yang tidak dipublish dijadikan referen. Ya, kalau ini nanti tinggal klik kanan aja, yang biru-biru ini dia menyesuaikan ya. Ini juga ya, jadi tinggal dia menyesuaikan. Ini electronical chemical review. Tolong ini dilengkapin ya. Baik. Ini nggak pakai Mendeley ya. Tidak. Nah, nanti coba gunakan Mendeley lah supaya menjamin tidak ada bias ya antara badan tulisan dengan referensinya. Baik, Pak Batar. Paling 3 jam lah belajar itu nggak apa-apa lah Mas ya. Dari saya itu aja. Terima Pak kasih, Pak Sparta, Batar. terima kasih Pak Sparta. Terima kasih Pak Batara. Pak Devi nanti catatan Pak Batara dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam perbaikan ya. Seperti misalnya Baik, Pak Sparta. identifikasi masalah, kemudian juga rumusan masalahnya dalam bentuk statement problem ya. Iya. Kemudian juga problem statement ya. Kemudian juga mengenai tambah variabel satu lagi. Jadi minimal 4 ya. Kemudian Ya. juga tentu saja ada teorinya ya. Iya. Dasar teorinya harus ada tambahan variabel itu. Dan juga ketikan ya, tata letak nanti tolong diperhatikan. Kemudian referensi juga ya, hanya itu dari Pak Batara. Nanti silakan untuk dicatat kembali. Kemudian untuk berikutnya kami persilakan ke Bapak Dr. Bambang Budijana untuk memberikan masukan dan perbaikan juga. Terima kasih Pak Batara. Ya, sama-sama Pak. Silakan waktu dan tempat kita silakan. Ya, mungkin dari saya ini ya, nggak banyak-banyak. Jadi kualitas layanan ini dalam judul ini mungkin agak kurang manis ini ya. Tiba-tiba ada pengguna di tengah ini ya. Jadi Baik. nanti tolong dibikin apa namanya semanis mungkin lah gitu ya. Kemudian kalau kita perhatikan untuk apa namanya eh,
nanti usahakan lampiran-lampiran itu ya masuk juga, kita membutuhkan ini lampiran ini ya. Jadi Baik, tolong apa namanya disertakan nanti ya. baik. Nah, di sini di pendahuluan ini saya melihat bagus ya, mungkin akan bagus kalau diikut informasi atau mungkin 3 tahun terakhir lah gitu, misalnya kalau 5 tahun nggak ada Baik. data informasi 3 tahun terakhir dari apa, dari variabel yang kita gunakan itu ya kan. Jadi kalau kita perhatikan ada terkait di sini ada variabel yang menyangkut teknologi digital Ya. misalnya ya. Nah, saat ini tuh gimana gitu. Hmm. Kemudian sosialisasi dan edukasinya gimana posisi saat ini. Hmm. Kemudian ketersediaan infrastruktur, kualitas layanan gitu ya, Ya. kepuasan masyarakat ya. Paling enggak tergambar supaya apa? Supaya ada namanya riset gapnya di sini kelihatan gitu. Baik, riset. Baik. Riset gapnya terlihat. Bahasanya riset ini dibutuhkan gitu ya. Ya. Ini apa yang terjadi selama ini adalah seperti itu. Nah, eh, juga nambahkan tadi ya, artinya jangan lupa ada penambahan satu variabel tadi disarankan oleh Bapak Dr. Batara ya. Jadi ada satu variabel yang ditambahkan ya. Baik, Pak Bambang. Nah, itu kemudian eh, untuk ini ya apa penelitian tujuan tujuan penelitian biasanya untuk mengetahui pengaruh ya. Jadi apa namanya kita tambahkanlah di sini pengaruh ya. Dan kalau bisa kita memberikan gambaran dari variabel yang ada. Variabel ini mempengaruhi variabel ini gitu ya. Variabel ini mempengaruhi ini dan seterusnya ya. Jadi kita bisa melihat tujuannya akan merefleksikan hipotesis. Hmm. Jadi Baik. kalau hipotesisnya ada 6 begitu, maka nanti jawaban di kesimpulannya ada 6 yang kita jawab dari hipotesis itu. Ya, Ya. jadi supaya kelihatan gitu ya. Kemudian di sini ya kita harus hindari ini nih ya. Harus kita hindari apa balet-balet itu Ya. ya, kalau semuanya nggak membutuhkan eh, bisa diganti dengan A misalnya ya, misalnya diganti A, kemudian juga misalnya diganti dengan B dan seterusnya ya, ini boleh Baik, Pak gitu Bambang. ya. Kemudian ini banyak balet-balet ya. Baik, baik. Tidak diperkenankan ya biasanya. Kemudian oh iya, ada yang terlewat, ada beberapa kata asing yang harus di italic seperti ini ya. Seperti Baik, ini. baik. Nanti tolong di recheck lagi ya. Dan seperti tadi saya masih ingat kata-kata Pak Batara ya. Jadi ada referensi yang belum masuk ya. Jadi masih ada di body reportnya, tapi Ya. belum ada dalam referensinya. Seperti Putri salah satunya. Tapi bisa nanti dilihat lagi starting from page 8 ya. Dari eh, halaman 8 lah mungkin ya. Tadi saya temukan itu. Mungkin yang lainnya bisa ditelusuri lagi ya. Itu betul ya. Nah, kalau kita nuliskan Chen et al ya, begitu. Maka di referensi harus dijelaskan et al-nya siapa aja ya. Jadi di referensi itu belum belum dijelaskan itu. Kemudian saya melihat juga
Hmm. Oh ya, seperti ini kan penelitian terdahulu ya. Jadi saya ingin menegaskan lagi tadi saran dari Pak Batara ini, Bapak Dokter Batara, harus di ini ya, harus diurut ini. Ya. Ini 115, mungkin yang berikutnya 116 ya. Nah, nggak bisa habis 2023 kemudian 2014 ya turun lagi jadinya nih. Harusnya Baik, 2014 dulu, 2015 baru 2016 misalnya seperti itu, Pak. Jadi eh, Pak Devi nanti bisa mengurutnya, maksudnya adalah seperti itu ya. baik Pak Bambang. Iya. Terus ini ada berapa? Oh ya. Yang berikut. Nah, ini harus ditulis hipotesis yang keberapa ya. Baik. Jadi nggak bisa ditinggalkan cuman oh ini tandanya positif, ini tanda positif dan seterusnya. Tapi H1 mesti ditulis di sininya, ya. Nah, seperti itu. Dan kalau kita menulis H1 di sini, maka di sininya menjadi H1. Hmm. Baik. Mana tuh ya? Misalnya di sini. Nah, ini. Ya, jadi nggak usah pakai ini lagi, HA lagi, ya. Terus saja H1. Berarti hipotesis yang pertama. HA2 hilangkan jadi H2 hipotesis yang kedua dan seterusnya ya, jadi akan lebih bagus ya, Baik, baik. kita nggak bingung. Kemudian ya ini kayaknya di buku pedoman kita nggak mengenal ini ya, jadi langsung aja 2014 Sugiono 2014 gitu ya, jadi Baik. nggak perlu lagi pakai halaman katanya gitu ya, jadi langsung aja ke tahun ya. Hmm. Internasional juga langsung ke tahun ya. Cuman ada beberapa di domestik yang menggunakan halaman. Baik. Nah, ini masih ada yang balet ya. Eh, yang balet-balet itu kita kita ganti. Kalau kita lihat dari bagaimana kita menentukan sampelnya, Pak Devi? Kalau tadi ditambahkan satu variabel lagi, jadi berapa ini? 8 ya, 6 berarti kan 80 Pak ya. Karena menggunakan rumus yang dari eh, HER 2017 bahwa variabel endogen dikali dengan 10 ya. Yang endokinnya jadi berapa? 8 ya Pak. Di Kan ditambah 1 ya Pak ya. Atau mohon masukan dari Pak Bambang. Iya, sebetulnya kita cuma menggunakan satu variabel ya, variabel endogen. Hmm. Panahnya ada berapa yang masuk? Jadi kalau 4 mungkin sekitar 40 ya, Iya, 40 gitu ya. baik, baik. Tapi kalau kita menggunakan selain itu, oh ini hair ya. Iya. Ada yang digunakan oleh siapa itu? Kalau itu petunjuk yang digunakan untuk Smart PLS. Kalau Hmm. yang untuk apa? SPSS itu Iya. adalah kita melihat kepada ini kan primary atau primer atau sekunder. Primer Pak. Primer berarti dikaitkan bukan kepada ini tapi kepada jumlah indikator. Hmm. Jumlah Baik, baik Pak. indikator ya. Nanti Ya. dilihat jumlah indikatornya berapa di dalam riset ini. Kalau ada jumlah indikatornya ada 11 misalnya atau ada 21 misalnya. 21 dikalikan 5 itu minimal, 21 dikalikan 10 itu maksimal. Baik, Boleh nggak lebih daripada itu? Boleh, ya, boleh. Jadi itu baik, baik. ya. Jadi eh,
Nah, eh, ya di sini operasional variabel ya. Ini apa? Tadi udah diingatkan oleh Pak Batara ya terkait dengan membentuk nantinya kuesioner dan sebagainya ya. Nah, ini kalau di sini ada 7, ada 5 jadi 12, 12 ada 5 lagi jadi 17, ada 21, ada 27 ya. 27 Ya, dikalikan 10 tuh. Ya, eh, 270. jadi agak banyak nanti itu ya. Nanti menggunakannya itu aja pakai Google Form kali ya. Iya, Jadi Google Form lebih cepat ya. Jadi eh, kalau di Pak Devi di Bank Indonesia ya kerja. benar Pak Bambang. Oh, itu lebih mudah lah kalau Bank Insya Allah Pak. Indonesia. Ya, ya. Nah, ini ya. Hmm. Nah, kita langsung aja dulu ke ini ya. Saya nggak apa namanya, eh, saya nggak sempat baca ini, tapi kita harus menggunakan apa yang ada di sini ya. Ya, Hmm, nah, yang ini nih, ini seperti juga Pak Batara tadi, Bapak Dokter Batara menuliskan referensi, betul ya. Jadi MM kita menganut itu ya. Kemudian jangan lupa kalau bisa apa namanya tuh, umur referensi kita itu 10 tahun gitu ya. Nah, baik. biasanya Pak Batara biasanya selalu ingat itu ya. 10 tahun referensinya. Ini, kalau bisa sih diremajakan bagi eh, yang bisa diganti ya diremajakan gitu. Baik. Kemudian dari sini ke sini itu 8 ketukan ya. Kemudian kalau dari apa sini an- satu penulis itu satu spasi, tapi kalau Oke. antar penulis itu 2 spasi. Ya, jadi kelihatan bedanya ya seperti itu. Nah, di sini eh, ini et al masih ada di sini, harusnya ditulis semua siapa rombongannya nih, ya seperti itu. Kemudian di sini ada pakai Januari, kita nggak ada Iya. format itu, ya nggak ada format itu langsung 2006 begitu ya. Kemudian jangan lupa tadi kalau bisa beberapa referensi kita gunakan referensi dari Pak Sparta, mungkin dari Pak Batara ya, seperti itu. Oh, dari Bapak? Iya, boleh juga ya, silahkan. Kemudian di sini ada yang malu-malu kelihatannya maunya nulis et al tapi takut ketahuan Iya Pak. et alnya sehingga ada Mohon maaf Pak, iya, typo. nanti di apa namanya diganti et al ini dengan apa nama ya, yang Ya, semuanya nama dituliskan begitu dituliskan. ya. Dan ini ada yang cacat sedikit, ini harus digeser ke sana sedikit ya. Baik. Nah, ini ada et alnya dan Nanti jangan dijelaskan. lupa tadi Putri dan sebagainya itu di halaman 8 di depan. Belum. 8 9 mungkin kita cek lagi apa mulai Ya, dari 7 7 8 9 ya. baik. Supaya Putri itu alfabetik juga harus dilakukan ya. Hmm, iya, Ininya alfabetik ya. Jadi A B C D gitu sesuai ya. baik. Ini tadi sempat saya lihat Putri 2016 ya. Nah, mungkin itu ya selesai ini ya. Mungkin ya nggak terlalu banyak lah itu ya. Baik. Nah, saya melihat sih bagus ini ya. Eh, Jarang yang melakukannya. Mungkin eh, Pak Devi bisa menjadi pelopor perintis untuk menuliskan ini. Baik, terima Mungkin kasih Pak Bambang atas ya, masukannya Pak. iya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata hal yang nggak berkenan, tolong dimaafkan. Terima kasih juga Bapak Dokter Batara Simatupang dan Bapak Dokter Sparta. Ya, terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Ambang atas koreksi teknis ya, penulisan, tata cara penulisan, juga tata cara referensi ya. Memang pembimbing itu fokus pada konten Pak. Jadi untuk yang kecil-kecil seperti itu saya serahkan kepada penguji nanti ya. Karena kalau saya masuk ke teknis itu substansinya akan hilang itu. Jadi Pak Devi tahu itu. Saya bagaimana perhatian khusus ke substansi ya. Jangan sampai skripsi itu nggak ada isinya ya, nggak ada isinya. Sibuk dengan ketikan selama isinya nggak ada. Jadi terima kasih kembali kepada Pak Batara, Bapak Bambang yang telah menambahkan hal yang tidak saya bisa jangkau, walaupun satu bimbing ada juga saya sampaikan, tapi mungkin itu waktunya akan lama ya. Dan itu kepada Pak Devi tolong diperhatikan koreksi dari Pak Bambang ya, hampir sama kayak dari Pak Batara ya. Nanti perhatikan kembali ya, serapi mungkin ketikan, karena ini mau masuk ke itu kan, mau masuk ke pustaka. Nah, sampai terjadi nanti tanda tangan gak ada tanggalnya, dikira ijazah palsu nanti gitu ya. Kemudian juga nama Pak Batara salah, indikasi ijazah palsu juga itu. Pak Batara tulisnya Pak Batari ya, itu palsu itu ijazah kamu nanti ya. Atau Pak Bambang tulis Pak Bambung, itu kan palsu gitu ya. Dan sampai terjadi gitu ya. Jangan sampai terjadi juga nanti waktu Pak Devi jadi pejabat tinggi di BI nyebut bimbing saya adalah Pak Bambang, padahal bimbing sama saya kan, dibilang Pak Bambang. Itu palsu juga ijazahnya. Yang seperti terjadi itu ya, Pak Devi yang seperti terjadi itu wanti-wanti sekali itu, karena Indonesia Banking School itu tidak tolerir terhadap ijazah palsu Pak. Jadi walaupun Pak Bambang jadi deputi gubernur, tapi nggak selesai MF kita berikan ijazah palsu, nggak ada cerita itu ya, ada cerita itu. Meskipun jadi gubernur BI ya, nggak ada cerita ya. Nah, Pak Batra pasti akan marah itu kan, cuma Pak Batra sibuk juga itu yang menjelaskan ijazah palsu gitu ya. Ya. Jadi itu harapan kami Pak, serapi mungkin ketika dan segala macam, jangan sampai ada salah tanggal tulisan ya, tantangannya sampai ragu-ragu menulis tantangan, jadi itu kira palsu juga. Ya. Kalau ada Pak Bambang nulis tantangan ragu-ragu, tolong kasih tahu Pak Bambang, terlalu ragu Pak, yakin aja tantangan seperti itu ya. Itu hati-hati itu ya. Bahaya nanti itu, karena ada polanya, modus ada seperti itu ya. Dan itu nanti skripsi disimpan baik nanti Pak ya, jangan sampai hilang ya. Yang digandakan itu ya, disalah lagi itu. Itu aja yang sampaikan. Oh ya, dan jangan lupa Pak Devi nanti tolong diajukan itu untuk beasiswa untuk penulisan skripsi ya, tesis ya, KBI. Kemarin Pak Batara, Pak Sol sampaikan ke Pak Devi sama Ibu Lisda ya, supaya mengajukan, tapi mereka bingung cara gimana gitu, kan nggak ada tata caranya itu. Jadi tadi saya serahkan juga Pak Taufik supaya membimbing mahasiswa ini bagaimana cara mengajukan permohonan itu. Jadi karena skripsi disertasi tesis mereka lumayan bisa kita ajukan. Nah, itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Batara, Pak Bambang atas masukannya, dan mungkin kalau ada lagi Pak Batara, Pak Bambang silakan sebelum kita tutup. Dari saya sih cukup Pak. Tadi tambahan dari Pak Bambang itu saya pikir ya, tadi ada halaman, kemudian tadi alfabetiknya itu sangat mengganggu kalau orang baca gitu loh. Jadi jangan sampai masalah remeh seperti itu menjadi perhatian orang sehingga tidak tertarik kepada kontennya gitu. Itu aja sih Pak. Makasih Pak. Terima kasih ya, sama-sama Pak. Jadi untuk itu kalau ada lagi kita tutup seminar proposal ini, dan saya harapkan Pak Devi segera perbaiki ya, waktu lebih kurang 10 hari atau 2 minggu nanti bisa lanjut ke bab 4 ya, karena waktunya udah lama sekali, udah setahun nih ya, belum cepat selesai lah ya. Ya, karena ada masalah keluarga, jadi agak menghilang, setahun menghilang Pak. Ya, itu aja untuk itu waktu sampai di sini, dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Batara, Terima kasih. Pak Sparta, Pak Jangan lupa yang kedua di-download ya. Itu yang Baik, ada perubahan. kami download Pak. Baik, terima kasih Pak Batara. Izin untuk klip Pak ya. Terima Terima kasih Pak Bambang, Pak Sparta, ya, sama-sama Pak Devi, semangat terus. Mohon izin saya. Baik Pak Bambang, silakan. Pak Batara, terima kasih. Terima kasih.